Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas tidak optimalnya pelaksanaan PPKM darurat. Dalam konferensi pers Sabtu 17 Juli 2021, Luhut mengatakan jajarannya akan bekerja keras dalam menurunkan tingkat penyebaran kasus COVID-19 terutama akibat varian Delta dan terus melakukan evaluasi PPKM darurat selama 2 atau 3 hari ke depan apakah perlu diperpanjang atau tidak. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal, saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Iya, PPKM darurat di wilayah Jawa Bali sudah berlangsung selama 2 minggu atau 2 pekan. Beberapa sektor dalam pelaksanaannya menjadi bentuk evaluasi efektif atau tidaknya dalam menekan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Tentunya juga melahirkan pro dan kontra tersendiri di tengah masyarakat. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sendiri sudah meminta maaf atas kurang maksimalnya pelaksanaan PPKM darurat. Bagaimana dari perspektif media? Kita akan bahas lebih dalam lewat editorial view CNN Indonesia Newscast malam hari ini bersama 2 narasumber saya. Yang pertama ada Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV Revolusi Riza Zulferdi. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Fani. Baik, yang kedua ada Editor in Chief Detik.com Alvito Dianova Ginting. Selamat malam Mas Vito. Dua-duanya baik-baik saja, sehat-sehat saja ya kami harapkan ya. Selamat malam Fani, selamat malam Mas Revo. Oke, saya ke Mas Vito terlebih dahulu ya. Mas Vito, ini kalau misalnya melihat 2 minggu berjalan dari kacamata Mas Vito sendiri, apa saja evaluasi dari PPKM darurat dan sektor mana saja yang menjadi concern dari media, terutama dari Detik.com? Ya, 2 minggu ya kita jalankan ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kita lihat harusnya tidak terjadi tapi terjadi. Salah satu yang paling mencuat adalah pola komunikasi. Agak masgul juga kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Luhut tadi. Baru kali ini kita mendengarkan Pak Luhut minta maaf. Waktu awal-awal PPKM diterapkan itu kan seperti ngegas ya Pak Luhut ya. Bilang sama orang-orang itu jangan sembarangan ngomong. Kalau nggak punya data, nggak usah ngomong. Kalau misalnya punya data, ketemu saya. Kalau misalnya nggak percaya, saya tunjukin langsung ke muka, kayak gitu-gitulah ya. Artinya kan pola komunikasi kayak gitu. Ya kita tahu Pak Luhut punya beban yang berat dan karakternya juga seperti itu. Tapi kan ada baiknya bagaimana kita berkomunikasi itu menjadi penting. Yang paling utama itu kan sebenarnya kita bingung nih. Kita selalu berusaha menghindari istilah lockdown. Padahal kan itu kan itu salah satu statement opsi yang firm ya, artinya itu kondisi atau status yang firm. Kalau lockdown orang udah punya kepikiran, tapi ada PSBB, kemudian PPKM mikro, sekarang PPKM darurat dan lain sebagainya, orang jadi bingung. Nomenklatur ini treatmentnya seperti apa? Kurang waktu untuk sosialisasi menurut saya. Jadi kemudian timbullah ekses yang ada di lapangan. Bagaimana kemudian kita direpotkan lebih tepatnya dengan keributan soal aparat yang menegur dengan cara yang tidak layak atau tidak tepat gitu. Bukannya menghimbau tapi lebih konfrontatif sifatnya. Sehingga tidak produktif dan tidak konstruktif untuk upaya kita meredam atau mengurangi laju pertumbuhan. Malah konflik-konflik seperti ini menimbulkan kesan resistensi di masyarakat, terutama kelompok-kelompok kecil yang merasa dirugikan kalau misalnya PPKM diterapkan. Nah, PPKM kalau ditanya apakah perlu PPKM, ya perlu PPKM darurat gitu kan. Tapi sosialisasinya seperti apa? Nah, setiap daerah juga menerapkannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada di satu daerah yang kemudian akomodatif, kooperatif, aparatnya juga menegur baik-baik. Ini udah harus tutup ya Pak, ditutup sekarang supaya ini bahkan misalnya diberikan semacam insentif, dikasih bantuan kayak beras dan lain sebagainya supaya mereka mau kooperatif. Di lain daerah main pukul, main tendang, main masukin buih dan lain sebagainya. Nah ini kan merupakan hal yang ya harusnya kan kita kan bersatu nih ya, rame-rame sebagai sebuah bangsa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Terus yang kedua, kita juga diramaikan dengan soal
vaksin yang berbayar atau tidak berbayar, ini berbayar untuk individu atau gotong royong, nomenklaturnya terlalu banyak, padahal yang kita kejar tuh harusnya adalah peningkatan vaksinasi. Dari 100 juta lebih vaksin, baru 50%-nya, kurang dari 50%-nya deliver ke masyarakat. Ini kan yang harusnya kita kejar. Nah, ini juga tidak terlaksana. Harusnya kalau misalnya ini tercapai dengan baik, upaya kita melaksanakan kegiatan PPKM darurat bisa terlaksana dengan optimal juga. Jadi menurut saya kalau mau diperpanjang, dan rasanya sih kalau lihat dari pertumbuhan kasus yang tiap hari masih tetap di angka 50.000, kecuali hari ini ya. Hari ini 44.000, itu karena spesimennya juga berkurang hari ini. Kalau kemarin dan beberapa hari sebelumnya di atas 200, hari ini di bawah 200. Jadi spesimennya rendah, otomatis angka positivity rate-nya juga rendah. Jadi kalau mau ditingkatkan, ditambahkan, pola komunikasinya harus dibangun dan harus diubah. Ketimbang ini modelnya seperti instruktif, mandatori, apalagi kemarin Pak Muhadjir bilang ini sudah dalam keadaan darurat militer, bingung lagi orang. Apa yang dimaksud dengan darurat militer gitu kan? Apakah kita harus nggak boleh keluar rumah, harus ya seperti apa? Komunikasi kalau menurut saya kunci utamanya kalau mau diperpanjang. Kalau dari Detikcom menyorot pola komunikasi dan juga target-target yang sebelumnya ditetapkan tapi tidak tercapai ya, terutama dengan adanya PPKM darurat ini. Kalau dari concern CNN Indonesia TV seperti apa, Mas Revo? Ya, Van. Sebenarnya kemarin kan Presiden Jokowi di hari Jumat ya, ketika akan memimpin ratas, itu kan sempat mengeluarkan pernyataan, dan pernyataannya sekitar 15 menit kemudian diupload di kanal YouTube-nya Sekretariat Presiden. Jadi kita bisa melihat sebenarnya apa concern dari Presiden saat ini. Jadi ada beberapa concern kan, mulai dari percepatan vaksinasi, jadi serapan vaksinasi yang sangat lambat, ada 137 juta vaksin yang saat ini yang sudah masuk ke Indonesia, tapi baru 57 juta yang sudah disuntikan. Jadi artinya masih ada separuh lah ya, sekitar separuh dosis vaksin yang belum terdistribusikan, dan ini Presiden minta didistribusikan. Kemudian ada banyak concern Presiden yang lain seperti oksigen, kemudian salah satunya soal PPKM. Apakah PPKM ini cukup efektif selama ini atau ada concern dan evaluasi lain? Nah, saya pikir begini, Van, publik ini kan sebenarnya bisa saja diatur kalau misalkan tadi yang disampaikan oleh Mas Vito, komunikasinya sudah dijalankan dengan baik. Persoalannya selama ini, pemerintah ini seringkali tarik ulur gitu, mengeluarkan kebijakan kemudian direvisi. Jadi ada masyarakat juga pasti akan melihat ini benar nggak sih ada PPKM gitu ya. Kita coba-coba deh untuk melanggar gitu. Toh selama ini pemerintah juga secara kebijakan suka berganti-ganti. Jadi benar nggak seakan ditindak tegas. Ketika kemarin mudik misalnya disekat di sana sini, toh pada akhirnya bisa bobol-bobol juga gitu kan. Artinya publik juga masih merasa udahlah kita selama kita harus tetap hidup kan gitu kan. Publik itu kan masih merasa tetap harus hidup, tetap harus bekerja, terutama untuk orang-orang yang harus bekerja hari ini untuk makan hari ini. Mereka tentu harus keluar dong, gitu kan. Artinya kemudian ya sudah, toh selama ini yang ditampakkan adalah kebijakan yang selalu maju mundur gitu. Jadi publik pun akhirnya merasa ya sudah, kita coba aja, coba keluar, toh selama ini penegakannya juga bagaimana kita bisa lihat gitu. Nah, saya pikir tadi Presiden sudah memetakan sejumlah concern yang ada sekitar 7 atau 8 concern ya, termasuk salah satunya adalah bantuan sosial yang harus segera distribusikan sebagai kompensasi kalau misalkan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang harus bekerja hari ini, makan hari ini, itu segera didistribusikan. Kalau kita bicara apakah PPKM ini harus dilanjutkan atau tidak, saya pikir dengan concern kita sama dengan Mas Vito tadi ya, bahwa dengan pertumbuhan angka yang masih sangat tinggi, dari kita masih di atas sekitar 50.000 gitu ya. Artinya kalau misalkan mau ditekan sampai di bawah 10.000 seperti sebelum kondisi angka ini naik, masih butuh waktu yang panjang.
Dan untuk meminimalisir angka pertumbuhan ini kan tentunya semua harus taat prokes, kita berdiam diri, buat yang bisa berdiam diri ya di rumah, kemudian ya sudah jangan sampai kita social distancing gitu ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Artinya memang PPKM ini salah satu instrumen yang memang rasa-rasanya masih perlu untuk terus dilanjutkan. Tapi problemnya kemudian kompensasinya, konsekuensi yang lain yang harus dihitung gitu. Jangan semua kebijakan kita pikir harus diperhitungkan dengan masak-masak. Jangan kemudian hari ini mengeluarkan kebijakan ditarik. Keluarkan kebijakan ditarik. Ya seperti vaksin kemarin ya, udah dilempar ke Kimia Farma, hari H pelaksanaan batal. Gitu kan. Artinya ada perhitungan yang kurang matang di situ. Jadi ini mumpung masih ada besok dan lusa ya, sebelum PPKM darurat ini berakhir. Jadi di perhitungan masak-masak, kalau misalkan harus diteruskan, bagaimana? Apa yang harus dilakukan dan kemudian bagaimana melakukan itu supaya tidak terjadi clash di level bawah. Karena kasihan juga petugas di level bawah, polisi atau TNI yang bertugas harus menertibkan, diberi komando untuk menertibkan, kemudian harus berbenturan dengan masyarakat yang harus mencari uang. Nah ini yang kemarin kan terjadi di banyak tempat dan kita pikir seharusnya hal seperti itu tidak terjadi kalau misalkan semuanya sudah dihitung dengan cermat dan kemudian kompensasinya seperti apa. Sehingga masyarakat juga akhirnya bisa patuh gitu. Oke. Gitu, Van. Tapi kalau bicara mengenai kebijakan publik, ini bukan kali pertama kebijakan publik yang sudah dikeluarkan, sudah disosialisasikan, terus kemudian ditarik kembali karena ada banyaknya resistensi dan juga keberatan dari berbagai pihak. Apa yang menjadi presiden bagi pemerintah kalau dari kacamata analisis Mas Revo dan juga Mas Vito? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan lanjutkan di segmen berikut. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Tadi Mas Revo bicara mengenai sesuatu yang cukup menggelitik terkait dengan kebijakan publik yang sudah dikeluarkan, kemudian ditarik kembali karena adanya resistensi dari berbagai pihak. Dari Mas Revo sendiri mungkin bisa dielaborasi sebelum nanti saya ke Mas Vito. Ini akan ada presiden seperti apa kepada pemerintah dan ini mengingat ini bukan kali pertama terjadi kebijakan publik dikeluarkan kemudian ditarik kembali karena ada resistensi dari masyarakat. Ya sebenarnya kuncinya satu, Van. Kalau memang mau memecahkan masalah COVID ini harus didengar banyak pihak ya, banyak pihak itu harus didengar dulu. Nah, mendengar dari banyak pihak inilah yang seharusnya nanti bisa menjadi pijakan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Kalau kita lihat kemarin ya misalnya ketika vaksin berbayar gitu ya, vaksin yang dilempar ke Kimia Farma kemudian ditarik. Artinya pemerintah mungkin tidak untuk terkait dengan protes kanan kiri karena masalah distribusi yang saat ini masih belum mencukupi. Masih sekarang kan yang baru disuntik untuk tahap pertama saja baru sekitar 35% ya. Kemudian tahap kedua baru sekitar 15-16%. Artinya kan masih jauh panggang dari api gitu. Dari target vaksinasi 208 juta gitu. Nah, kalau misalkan ini sudah dilakukan mekanisme dilempar ke pasar, tentu akan muncul kekhawatiran bagaimana orang-orang yang belum mendapatkan vaksin. Apakah nanti vaksin mereka janji bahwa vaksin gratis itu akan terpenuhi atau tidak gitu. Jadi saya pikir memang seharusnya banyak-banyak didengar dari banyak pakar, dari banyak pihak, terutama kalangan-kalangan saintis ya, terkait kalau mau mengeluarkan kebijakan. Hal yang paling bisa menjadi contoh itu kan apa yang kita lihat di Amerika Serikat ya, kebijakan yang sangat drastis berubah ketika pemerintahan berganti dari Donald Trump ke Joe Biden gitu. Joe Biden kemudian mengumpulkan para ahli dan Joe Biden mendengarkan betul rekomendasi-rekomendasi dari para ahli. Dari kita sekarang masih melihat para ahli bersuara yang berbeda dengan pemerintah. Artinya masih perlu untuk didengar lagi mereka itu sehingga kebijakannya lebih firm. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sih berharap begini, Van.
memang COVID ini kan hal yang baru ya. Hal yang baru artinya di banyak negara juga keteteran lah dengan pandemi ini. Gitu. Memang ini hal yang baru. Jadi kita mengerti betul bahwa pemerintah juga pasti kesulitan menangani COVID. Jangankan pemerintah, kita saja yang dalam skala kecil newsroom itu kan juga kebingungan ya dalam menghadapi membuat sebuah kebijakan bagaimana ini kita supaya kerja-kerja kita secara jurnalistik masih bisa berjalan, tapi di sisi lain juga kru kita itu aman. Gitu kan. Ini dalam skala kecil saja kita juga kebingungan karena referensinya tidak ada. Kita belajar bertahun-tahun tentang ilmu jurnalistik nggak pernah ada gitu ya terkait bagaimana menghadapi pandemi seperti ini gitu kan. Jadi kalau misalkan memang semua pihak itu sekarang dalam kondisi kebingungan itu atau dalam tanda kutip ya ini masih banyak hal-hal yang membingungkan ya ini wajar sebenarnya. Tapi saya rasa kalau misalkan kita bisa saling bergandengan tangan, semuanya saling bekerja sama, semuanya saling didengar, rasa-rasanya akan lebih mudah ya. Gitu. Lebih mudah lah paling tidak. 2 kepala tentu lebih baik daripada 1 kepala, 3 kepala lebih baik daripada 2 kepala. Oke. Itu Sifan. Oke. 2 atau banyak kepala lebih baik daripada 1 kepala, dan kepala-kepala yang dibutuhkan atau insight dari kepala-kepala yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kebijakan publik bagi pemerintah ini kan sebenarnya sudah banyak ya, terutama untuk Mas Vito ini pertanyaannya. Sudah banyak pengamat, kemudian juga ahli yang menyatakan masukan, kemudian juga kritik serta evaluasi kebijakan ke depannya. Tetapi lagi-lagi kebijakan atau bentuk kebijakan publik yang sudah dilepas kemudian ditarik kembali tersebut berkali-kali terjadi. Menurut Mas Vito seperti apa ini? Apa ya namanya, missing link-nya di mana? Ya sebenarnya kalau kita mau evaluasi lagi, ambigu itu muncul karena pilihan-pilihan apakah mendahulukan ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Faisal Basri kemarin mengatakan ini semua karena pemerintah terlalu menuhankan ekonomi dan investasi. Dan seorang kawan saya, guru besar di Universitas Brawijaya bilang bahwa ya ini memang sulit ya buat pemerintah sekarang karena political pressure-nya sangat tinggi, utang makin banyak gitu kan, dan otomatis harus ada upaya untuk untuk recover ekonomi, paling tidak adalah wujud nyata. Karena itu pemerintah bolak-balik menggembar-gemborkan kuartal 2 akan tumbuh 7% dan lain sebagainya. Tapi kalau kondisinya seperti ini nggak ada gunanya gitu. Jadi ambigu di apakah ekonomi dan kesehatan itu ya harus dihentikan. Kita harus ngambil sikap gitu ya. Kalau nggak ada kesehatan, ekonomi juga nggak akan jalan. Seperti Amerika kan, waktu Biden pertama kali naik, yang dikeluarkan itu ekonominya, semua orang disuntik. Di semua sudut di Amerika itu mendapatkan vaksin sangat mudah. Sekarang di kota-kota besar di Indonesia mungkin sudah lumayan lah ya vaksinasi, tapi kan ini kan bukan hanya kota-kota besar. Betul. Pergerakan orang kan bukan hanya dari di sekitar kota aja. Itu karena itu vaksinasi harus digenjot. Jadi kalau misalnya mau bicara soal PPKM, maka kita fokus dulu deh ke kesehatan. Itu yang harus tegas, statement itu harus tegas dari pemerintah dan sifatnya himbauan gitu ya. Yuk kita jaga kesehatan bersama, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah ke lapangan dulu. Gimana caranya selama 2 minggu ini kita jaga kesehatan kita, tinggal di rumah dengan cara yang lebih persuasif dan bicara soal kita gitu kan. Karena selama ini kan yang nggak tahu ini karena cerita kontes politik masih selalu ada kami dan kalian gitu kan. Kita nggak pernah selalu menggunakan terminologi kita sering-sering sekarang ini. Nah sekarang itu cara yang terbaik menurut saya adalah mengkitakan Indonesia. Gitu. Dan itu harus dimulai segera. Sebenarnya harus dimulai ketika PPKM darurat pertama kali diterapkan. Kalau itu dilakukan, seharusnya sih penyekatan tuh bisa dicari jalan keluarnya. Karena ini kan seolah-olah dipaksa gitu ya. Orang tuh nggak tahu. Pokoknya PPKM darurat aja. Orang nggak boleh keluar. Tapi kenapa? Untuk menjaga kesehatan supaya nggak meningkat terus pertumbuhan penyebaran misalnya. Dan itu, seperti saya katakan, kita harus sering-sering menggunakan terminologi kita ketimbang pemerintah kepada rakyat atau kelompok kiri dan kelompok kanan. Karena mau diakui atau tidak, mau diamini atau tidak gitu, distorsi dan noise di
ruang publik, di sosial media itu masih selalu memposisikan bahwa ini kami pro ini, karena itu kami misalnya pro PPKM, sementara ini kami kontra, kami tidak pro PPKM jelek apa segala macam. Ya gitu, representasinya pada akhirnya lari ke sentimen, padahal urusannya itu bukan urusan politik lagi di sekarang, ini urusan nyawa, urusan bangsa, udah bukan urusan politik lagi. Nah itu yang harus selalu didengung-dengungkan. Dan satu lagi yang harus kita harus pastikan adalah tegak lurusnya kebijakan pemerintah pusat di daerah. Kadang-kadang pemerintah daerah ngambil keputusannya ya sesuai dengan seleranya masing-masing, caranya masing-masing. Kecuali daerah yang dekat-dekat ya, dan kepala daerah yang highlighted lah ketika kita bicara Jakarta ada Anies Baswedan, ketika di Jawa Barat kita bicara soal Ridwan Kamil, Jawa Tengah kita bicara Ganjar Pranowo, itu mungkin ya relatif tegak lurus lah dengan pemerintah pusat. Tapi pemerintah daerah lain tuh punya cara dan gaya sendiri, karena itu treatmentnya kita lihat beda-beda. Ketika akhirnya PPKM darurat diterapkan di luar Jawa Bali, nah itulah kemudian muncul berbagai macam fenomena yang ajaib kita lihat gitu. Padahal kan ujung-ujungnya sebenarnya kita mau ngejar tujuannya sama, supaya apa? Supaya kita sehat dulu, kita memastikan bahwa laju penyebaran menurun, orang divaksin makin banyak, orang yang sembuh makin banyak, sehingga kita bisa survive melewati puncak kedua ini, kemudian kita kejar ekonominya. Oke, berarti menurut Mas Vito juga tetap ada masalah dalam pola komunikasinya gitu. Kalau misalnya kita belajar Kalau saya sih dari awal emang masalahnya komunikasi, Fanny. Komunikasi di sebelum ya, prakondisi, komunikasi di di momentum ketika pelaksanaan. Itu dua-duanya tuh centang-penang tuh. Bahkan nggak usah kita ngomong daerah deh, di pusat aja masih bingung. Kita nih sebenarnya misalnya, ini kan keputusan vaksin berbayar itu kan keputusan yang besar ya. Orang yang punya keinginan untuk individu itu udah punya harapan. Sementara orang yang belum divaksin dan pengen divaksin, sulit mendapatkan akses ke vaksin. Bingung kenapa orang yang kaya bisa bayar, apa karena saya miskin saya nggak bisa divaksin. Nah ini kan harusnya kan bisa dijadikan pertimbangan awal sehingga nggak dikeluarin dulu seperti Mas Revo bilang, keluarin dulu kebijakannya, testing the water, populer apa enggak di publik, kalau nggak populer kita cabut lagi deh. Ya kalau ngambil kebijakan kayak gitu ya repot kita. Segala sesuatunya harus dites dulu, dilempar dulu. Kan nggak firm, nggak tegas gitu loh. Dan prosesnya akhirnya ya, maju mundur seperti yang diutarakan Mas Revo tadi. Kita nggak pernah maju 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan. Maju 2 langkah, mundur 1 langkah. Maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Ya nggak maju-maju jadi. Oke. Jadi menurut Mas Vito, kalau misalnya melihat bagaimana keputusannya ke depan, kita baru akan menunggu ya bagaimana dalam kondisi 2 atau 3 hari ke depan ini PPKM darurat akan diperpanjang apa tidak. Tapi kalau misalnya kita mengambil skenario PPKM darurat ini akan diperpanjang, menurut Mas Vito apa yang akan dan atau seharusnya mungkin menjadi prioritas penanganan dari pemerintah? Yang pertama, ya yang fokus yang pertama adalah tingkat testingnya harus ditingkatkan. Target kan 2 juta ya. Sekarang baru angka 500 ribuan gitu. Terus juga BOR dipastikan gitu. Jangan kemudian sifatnya reaktif, antisipatif lah sifatnya. Kalau misalnya udah kayak gini ya semua orang dilibatkan, dan nggak hanya unsur pemerintah, bisa dilibatkan unsur swasta juga gitu. Ketimbang mereka dituntut untuk melakukan membayar, dikejar-kejar hanya membayar pajak, ya suruh mereka mengalihkan CSR mereka, bikin rumah sakit darurat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah soal komunikasi. Menurut saya imbauan yang sifatnya persuasif dan mengadres semuanya gitu. Mengadres semuanya, tujuannya untuk kebaikan bersama, dan kebijakannya benar-benar harus dipertimbangkan dan sifatnya tidak tidak testing the water, sifatnya tidak spekulatif gitu. Kalau misalnya diterima publik, yuk kita jalan, kalau publik marah, yuk kita batalin. Padahal kan kalau misalnya kebijakannya sudah firm, sudah tegas, ya kalau misalnya publik protes juga, ya ini buat kepentingan kalian juga. Pemerintah bisa bilang gitu, kita akan tetap jalan. Ada prinsip ya di situ ya. Kalau Mas Revo sendiri bagaimana? Dan menurut Mas Revo sendiri analisisnya, kalau misalnya melihat PPKM ini, kira-kira durasi yang ideal itu sebenarnya seberapa lama sih untuk bisa memperlihatkan hasil terbaik?
Kalau kita ngelihat yang sebelum-sebelumnya biasanya kan setelah seminggu itu sudah mulai ada yang melandai dan mulai turun gitu kan ya. Jadi setelah 2 minggu angkanya mulai turun. Biasanya kan seperti itu. Tapi ya kita lihat sekarang sudah 15 hari angkanya masih sebegitu-begitu aja gitu ya, masih masif ya. 50.000 lah sekitar itu. Nah, artinya memang yang kemarin belum cukup efektif. Kalau misalkan harus perpanjang, ya diperpanjang. Mungkin seperti hitung-hitungan pemerintah diperpanjang lagi 3 minggu gitu ya. Nah, kemudian selama 3 minggu itu kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, kemarin ketika kita dengar apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, sebenarnya semuanya sudah masuk ya di situ ya. Semua yang terjadi kemarin sudah terpetakan gitu ya, mulai dari percepatan vaksinasi, kemudian fasilitas kesehatan, obat, oksigen dan lain-lain di situ harus terpenuhi sehingga masyarakat itu juga tidak bingung kalaupun akhirnya sakit itu fasilitas kesehatannya bisa diakses dan obatnya ada gitu, obat dan alat kesehatannya ada. Kemudian bagaimana aparat di bawah itu bisa bertindak lebih humanis, tidak main gebuk gitu ya. Itu akan menimbulkan friksi juga di bawahnya. Terus bantuan sosial harus segera didistribusikan. Artinya sebenarnya semua hal yang termasuk juga kemarin ketika Presiden juga mengatakan bahwa apakah penyekatan itu efektif karena selama ini ternyata walaupun masyarakat itu pergerakan atau mobilitas masyarakat itu menurun, angkanya tetap tinggi. Artinya kalaupun masyarakat itu tidak keluar dari komplek perumahan atau dari perkampungan misalnya, tapi mobilitas di dalam kampung atau mobilitas antar warga di lingkungan RT RW juga mungkin bisa jadi masih tinggi gitu ya, sehingga penyebarannya kan kalau sekarang kan kalau kita lihat kan klasternya lebih banyak klaster rumah. Artinya himbauan-himbauan dan pendekatan supaya protokol kesehatan di level paling mikro itu harus dilakukan. Karena orang tidak turun ke jalan misalnya, tapi kalau misalkan di perkampungan orang masih bisa bersosial memang kita pasti butuh sosialisasi, tapi masalahnya bagaimana penegakan prokesnya. Nah itu juga harus diperhatikan. Sebenarnya semua persoalan sudah terpetakan, jadi tinggal kita lihat bagaimana konsistensinya aja. Karena jangan sampai masih naik turun. Kita lihat sekarang vaksinasi aja, target vaksinasi 1 juta kan masih naik turun ya. Kadang tercapai, tapi lebih banyak tidak tercapainya. Sementara sekarang Presiden meminta per hari 5 juta. Apakah itu mungkin? Nah, sementara di level bawah juga masalah birokratis juga masih membelenggu gitu ya, persoalan vaksin gitu. Misalnya kota A hanya orang berKTP kota A yang boleh vaksin. Sementara virusnya sendiri nggak mengenal KTP. Seperti itu. Jadi masih aja ada kebijakan-kebijakan di bawah yang vaksin hanya khusus untuk warga kotanya gitu. Ini kan menurut saya juga nggak masuk akal. Harusnya udahlah, karena ini vaksin toh dari anggaran pusat dan dari APBN, udah semua yang mau divaksin, walaupun dia mau KTP dari kota X misalnya, mau suntik di kota A, ya harusnya sih dipermudah. Begitu, Van. Ini persoalan masih banyak, tapi harusnya segera bisa diberesin. Karena sebenarnya persoalannya sudah terpetakan. Pekerjaan rumah kita semuanya ya. Kita masih akan memantau bagaimana perkembangan PPKM darurat ini ke depan. Tapi sayang sekali karena timing atau durasi dari dialog ini sangat mepet, kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu Mas Vito dan juga Mas Revo. Kita akan sama-sama mengawal, tapi yang pertama adalah jaga kesehatan kita terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Selamat malam. Dan CNN Indonesia Newscast segera kembali, tetaplah bersama kami.